Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Zakiyah, mahasiswa Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Wali Songo, Semarang. Dan bersama kita pagi ini ada Bapak Agus Riyadi selaku narasumber pada pagi hari ini yang akan berbincang-bincang santai bersama kita. Tak lupa salam semangat dan salam pagi sejahtera untuk Bapak Hanif selaku DPL kelompok KKN RDR 85 angkatan 77. Oke, sebelumnya mau bertanya nih Pak, Wali Songo itu sebenarnya siapa sih? Kok beliau bisa berdakwah di tanah Jawa? Ya. Terima kasih Mbak Lisa. Ya. Kalau kita berbicara masalah Wali Songo, ya, memang banyak pertanyaan terkait dengan sebenarnya siapa Wali Songo itu. Ya. Wali Songo itu sebenarnya adalah keturunan dari Arab yang saat itu memang ada sebagian, kalau di dalam teori Gujarat itu mengatakan bahwa dia menyebarkan agama Islam namun melalui media perdagangan. Jadi sebenarnya tujuannya adalah bukan berdagang, namun sebenarnya tujuannya adalah memang berdakwah. Jadi dagang itu hanya sebagai sebuah sarana, ya, sebagai sebuah sarana untuk dia untuk penghidupan, ya. Jadi untuk penghidupan saja. Nah, maka ketika Wali Songo itu, ya, kenapa harus berdakwah di tanah Jawa? Jadi ada Wali Songo itu kan ada 9. Jadi orang yang diamanahi oleh Allah. Ya. Jadi ada orang 9 yang memang ditugaskan, artinya yang ditugaskan oleh Allah secara langsung, ya, setelah Nabi, ya, yang ditugaskan untuk berdakwah di tanah Jawa. Maka formasi yang dibuat oleh Wali Songo itu kan menyesuaikan dengan kondisi situasi yang ada di tanah Jawa itu sendiri, ya. Jadi saat itu formatnya ya 531 itu, ya. Jadi 531 itu adalah 5 ada di Jawa Timur, yang 3 ada di Jawa Tengah, dan yang 1 adalah ada di Jawa Barat. Nah, ini tentunya adalah melihat kondisi atau problem-problem masyarakat yang akan didakwah itu sendiri. Kalau begitu dari Wali Songo ini kan yang sangat populer itu ajaran tasawufnya, ya Pak. Ya. Untuk itu apa sih bentuk-bentuk ajaran tasawuf yang diterapkan oleh Wali Songo yang kemudian disuntikan ke dalam ajaran tersebut sehingga para wali itu termotivasi untuk mencintai Allah lebih dalam? Iya. Jadi memang format dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam terutama adalah di tanah Jawa. Ini kan salah satunya adalah menggunakan hikayat atau sering orang menyebut yaitu melalui ajaran-ajaran tasawuf. Jadi tasawuf itu sendiri itu kan sebenarnya adalah sarana bagaimana sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, pada Allah. Jadi itu atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka di dalam pola-pola tasawuf itu kan ada ajaran yang sifatnya adalah ada tasawuf akhlaki, bagaimana agar masyarakat itu nantinya juga bisa terbentuk akhlak yang baik. Lah, bentuk format ajaran tasawuf yang dibawa oleh Wali Songo ini tentunya juga menyesuaikan kondisi ataupun situasi yang ada pada masyarakat Jawa. Jadi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo ini kan sebenarnya adalah bukan merubah kultur atau kebudayaan yang ada pada masyarakat Jawa, namun bagaimana Wali Songo itu adalah bisa memadukan antara budaya Jawa dan juga nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, maka disinilah dibentuk pola ajaran yang yaitu dalam bentuk ajaran tasawuf itu. Nah, salah satu contoh misalnya
dari 9 wali ya, dari 9 wali itu misalnya adalah Sunan Ampel ya, Sunan Ampel. Sunan Ampel itu kan mengajarkan artinya pola dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel ini adalah melalui pendekatan tasawuf, namun dengan hikayat atau dengan bahasa-bahasa yang saat itu memang mudah dan itu dialami oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Contoh adalah ya misalnya adalah Moh Limo itu ya, Moh Limo. Jadi Moh Limo itu misalnya adalah Moh Ngombe, karena memang situasi masyarakat Jawa pada waktu itu ya atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Jawa pada masa sebelum Wali Songo datang itu kan sukanya adalah mencuri ya, sukanya minum minuman keras atau mabuk ya, sukanya adalah berjudi misalnya ya, sukanya juga misalnya berzina ya, ada yang juga mencuri di situ lah. Maka pola-pola ya ketika ajaran misalnya adalah Sunan Ampel itu ya, Sunan Ampel itu misalnya kamu dilarang mencuri. Nah, dengan bahasa-bahasa yang keras di situ, maka masyarakat ini tidak akan bisa tersentuh oleh ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Wali Songo itu sendiri, terutama adalah pada Sunan Ampel itu. Nah, dengan pola-pola sentuhan-sentuhan yang lembut yang diajarkan oleh Wali Songo, yang kalau di dalam Al-Quran sendiri itu kan bagaimana pola transformasi dakwah atau aktivitas dakwah itu kan harus dilakukan dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Misalnya ada perdebatan juga harus dilakukan dengan pola-pola debat yang bagus. Nah, di sini ajaran Moh Limo yang dilakukan oleh ini ya, melalui nilai-nilai ajaran tasawuf yang dilakukan oleh Sunan Ampel ini, misalnya adalah ya Moh Nyolong. Ya, nyolong itu atau mencuri itu kan perbuatan yang tidak baik. Mencuri itu adalah perbuatan yang sangat merugikan masyarakat pada waktu itu. Bahkan juga bisa merugikan pada diri sendiri ketika misalnya nyuri ketahuan oleh tetangga, ketahuan oleh masyarakat, ini juga akan jadi persoalan, bisa jadi dikebuki ya kan, atau bisa jadi ya ini malu. Jadi ada yang malu itu adalah sanksi sosialnya ini, ada pengecapan misalnya ini Mbak, saya sukanya mencuri. Nah, status ketika seseorang sudah dijadikan sebagai status sosialnya adalah sebagai pencuri, maka ini juga menjadi persoalan. Nah, ada lagi misalnya berzina ya. Jadi maka ajaran yang Moh Madon misalnya ya, itu kita tidak diperbolehkan misalnya berzina. Orang yang melakukan zina itu kan adalah sesuatu yang memang dilarang oleh agama. Kenapa kok dilarang oleh agama? Ini berkaitan dengan misalnya keturunan, nanti juga tidak jelas. Nanti ketika misalnya perwalian, ketika mau menikah seorang perempuan, ini juga menjadi sesuatu yang jadi persoalan. Ya. Jadi ketika melakukan saja, ya artinya masih dalam kandungan saja, itu juga sudah jadi aib. Ketika nanti mau menikah juga jadi aib juga, ya, jadi persoalan juga. Nah, ini jadi nuansa-nuansa inilah yang dibangun oleh Wali Songo, terutama adalah Sunan Ampel itu, sehingga ajaran-ajaran tasawuf ini adalah bisa menyentuh kalangan masyarakat, sehingga perbuatan yang melanggar pada nilai-nilai atau norma ajaran agama Islam ini adalah bisa dihentikan oleh Wali Songo dengan sentuhan-sentuhan yang halus, dengan hikayat-hikayat atau ajaran-ajaran dalam bentuk ungkapan-ungkapan tadi. Nah, sebenarnya ini tidak hanya itu saja, ya, tidak hanya itu saja. Misalnya kayak Sunan Derajat itu kan ada ajaran yang saya kira ketika itu diimplementasikan
di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita itu kan juga sangat bagus sekali. Contoh misalnya adalah ya wenehono ya tekan marang wong kang wuta ya. Wenehono klambi marang wong kang wuda ya kan. Nah, terus wenehono pangyupan marang wong kang udanan di situ. Artinya Nah, itu sebenarnya ada makna-makna filosofis yang sebenarnya terungkap di dalam ungkapan atau ajaran yang disampaikan oleh Sunan Derajat itu. Misalnya ya wenehono tekan marang kang wong kang wuta. Jadi kita itu sebenarnya adalah diperintahkan untuk apa? Memberikan penjelasan ya, memberikan ilmu ya, memberikan ilmu atau memberikan pemahaman kepada orang-orang yang tidak tahu ya, yang tidak tahu di situ atau orang-orang yang tidak mengerti. Maka kalau di dalam konsep untuk mencapai sebuah keilmuan itu kan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Misalnya kalau menurut Al-Jabiri saja ya, di dalam konsep bagaimana kita untuk mendapatkan sebuah keilmuan kan harus ada tahapan, misalnya harus melalui bayani, burhani dan juga irfani. Ya, kalau misalnya di dalam filsafat barat saja itu juga ada bagaimana kita untuk mendapatkan sebuah keilmuan atau transformasi sebuah keilmuan itu harus ada yang namanya adalah misalnya adalah melalui empirisme, rasionalisme dan juga pragmatisme di situ. Nah, tahapan-tahapan inilah sebenarnya ya yang dilakukan oleh Wali Songo, terutama adalah misalnya adalah Sunan Derajat ya. Jadi ketika kita memberikan penjelasan ya terhadap orang yang tidak tahu ya, memberikan pemahaman terhadap orang yang belum mengerti, maka ini menjadi sebuah amal ya, menjadi sebuah amalan bagi kita. Maka kalau dalam agama Islam itu kan sesuatu atau amal yang tidak akan pernah terputus itu kan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat itu ya, ilmu yang bermanfaat itu. Nah, ini harus kita diterapkan di masyarakat. Nah, yang kedua misalnya di dalam ajaran Sunan Derajat itu sendiri itu kan ada yang namanya adalah wenehono ya, wenehono klambi marang wong kang wuda. Saat ini di era globalisasi atau di akhir zaman ini kan kadang banyak orang-orang misalnya yang artinya adalah tunasusila. Yang tunasusila itu ya baju yang dipakai ya, baju yang dipakai ini kadang tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam ya, sehingga tidak menutupi aurat di situ. Nah, itu dulu juga pernah terjadi ketika dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat. Dulu orang-orang Jawa itu kan hanya pakai kemben ya, pakai kemben itu. Ini sebenarnya dia tidak paham, dia anggap bahwa yang penting memakai baju, namun tidak memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama Islam. Nah, inilah yang perlu kita pahami secara utuh. Maka kalau konsep dakwah atau ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Wali Songo itu kita terapkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat baik ya, sesuatu yang sangat baik dan tentunya juga sangat bermanfaat. Dan kalau itu dikaitkan dengan misalnya pada konsep pengembangan masyarakat, pada konsep pemberdayaan masyarakat misalnya ya, ajaran tentang wenehono ya, wenehono mangan wong kang luwih, ini kan sebenarnya mengandung ajaran bahwa ya kita harus memberikan sesuatu yang kita miliki terhadap orang yang tidak punya. Artinya kita harus memberdayakan ya, memberikan pemahaman atau pemberdayaan terhadap masyarakat, terutama adalah masyarakat yang miskin. Selama ini ya pola-pola dakwah yang dilakukan oleh dai-dai kita itu kan kadang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Wali Songo.
yang dilakukan oleh Wali Songo itu sangat luar biasa. Maka sifat dari dakwah atau sifat dari pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat sifatnya adalah sustainable. Jadi berkelanjutan terus menerus. Nah, disitulah tahapan-tahapan di dalam proses pelaksanaan dakwah agar bisa berhasil dengan baik, ya seperti yang dilakukan oleh Wali Songo itu salah satunya adalah melalui misalnya adalah observasi terlebih dahulu, melihat kondisi masyarakat yang akan didakwai itu kayak apa. Nah, fungsi dari observasi, Wali Songo itu jangan dianggap tidak melakukan observasi, ya. Contoh adalah ya misalnya kayak Sunan Kalijogo, ya, perusahaan Sunan Derajat, Sunan Ampel, ya, Sunan Kudus. Itu ketika berdakwah itu adalah melihat bagaimana kondisi masyarakat, ya, sehingga harapannya apa? Kenapa kok harus melakukan observasi awal terlebih dahulu? Ini fungsinya adalah untuk melihat problem-problem apa yang dihadapi oleh masyarakat. Contoh, misalnya, kenapa sampai Sunan Derajat, ya, misalnya bisa mengeluarkan hikayat dalam bentuk ajaran tasawuf misalnya, ya. Weneh ono mangan wong kang luwih, ya, weneh ono klambi wong kang budul, ya kan, weneh ono tapi ya, jadi ini sebenarnya adalah dia melihat bagaimana kondisi masyarakat itu. Contoh misalnya kayak Sunan Ampel, ya, adanya moh ngombe, moh madat, moh madon, ya kan, moh nyolong, itu sebenarnya adalah kondisi masyarakat pada waktu itu. Ini bentuk dari bagaimana observasi yang dilakukan oleh Wali Songo, sehingga tujuan dari observasi itu adalah untuk menentukan, ya, pola-pola dakwah, materi-materi dakwah maupun media-media dakwah yang nanti tepat yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, maka kan setelah melakukan observasi, yang selanjutnya adalah ada yang namanya adalah aksi itu, ya, aksi atau tindakan. Maka bentuk yang dilakukan, dakwah yang dilakukan, ya, oleh Wali Songo itu adalah bisa dalam bentuk misalnya dalam bentuk bilhal, ya, dalam bentuk bilhal, tindakan secara langsung, ya, atau misalnya dalam bentuk materi yang diselipkan dengan pola-pola, yaitu lagu-lagu Jawa, ya, atau menggunakan media seni. Contoh misalnya lagu Jawa yang diajarkan oleh Sunan Kalijogo itu kan mengajarkan tentang bagaimana masyarakat pada waktu itu yang tidak memahami Al-Quran secara baik, ya kan, maka itu dituangkan dalam bentuk lagu Dendeng Gulur. Contoh misalnya, ya, jroning Quran gono suti nang jalmo tanpa domingo, Masya Allah, kejaba lawan tuturi yen sira pengin was kita sampurna no Al-Quran kang yekti puniku sira angge guru. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk, ya, kalau masyarakat Jawa misalnya pada waktu itu, ya, kayak Sunan Kalijogo misalnya, kenapa harus menggunakan media tembang-tembang Jawa di situ? Kalau ajaran Jawa, ya, karena pada waktu itu kan karena masyarakat Jawa itu kan artinya pemahaman terhadap agama dan juga pengamalan terhadap agama itu kan memang sangat kurang, ya, sangat kurang. Nah, di situ sehingga dibutuhkan bagaimana materi-materi dakwah, nilai-nilai ajaran agama Islam itu, ya, disentuh melalui yaitu tembang-tembang Jawa, ya. Bahkan juga ada misalnya kayak Sunan Kalijogo itu adalah menggunakan media wayang sebagai bentuk dakwahnya atau metode dakwahnya misalnya, ya kan. Maka ada perbedaan yang sangat signifikan antara wayang yang dari India, ya, artinya yang Mahabharata itu dengan wayang yang dikemas oleh Sunan Kalijogo dalam bentuk media atau metode dakwah itu sangat berbeda.
Contoh adalah di ketika Sunan Kalijogo itu adalah menyematkan misalnya ada Punokawan. Makna dari Punokawan itu sendiri kan adalah sang pamomong di situ. Ada juga misalnya adalah Pandowo itu kenapa selalu menang? Ya, selalu menang karena dia memiliki yang namanya adalah Jimat Kalimosodo. Ya, Jimat Kalimosodo ini sebenarnya bentuk ajaran tasawuf. Ya, dia mengenalkan bagaimana dua kalimat syahadat itu dijadikan sebagai sebuah alat. Ya, kenapa Pandowo yang jumlahnya hanya 5, yang Kurawa jumlahnya adalah ratusan, tapi ketika perang Barutayuda itu adalah dimenangkan oleh Pandowo itu karena Pandowo memiliki yang namanya adalah Jimat Kalimosodo. Nah, Jimat Kalimosodo itu sebenarnya adalah dari akar kata ya kalimat syahadat. Ya, jadi maka orang ketika dulu masyarakat Jawa itu misalnya adalah ketika kamu pengen mencapai puncak kemenangan, derajat yang paling tinggi, ya, kamu akan masuk agama Islam itu harus membaca dua kalimat syahadat terlebih dahulu, atau harus memiliki yang namanya adalah Jimat Kalimosodo. Inilah contoh lagi misalnya, ya. Pada masyarakat Jawa yang misalnya dakwah yang dilakukan oleh para wali itu misalnya dalam bentuk ini, ya, dalam bentuk bangunan masjid, kan ada perbedaan, ya, masjid-masjid yang ada di tanah Jawa dengan masjid yang ada di luar Jawa itu ada perbedaan terkait dengan konstruksi atau bangunan masjid ini ada perbedaan yang sangat signifikan. Contoh kenapa masjid-masjid di Jawa itu ada di depannya ada gapura itu, ya. Gapura itu sebenarnya adalah dari bahasa Arab, ya, dari bahasa Arab, yaitu yang tadinya adalah gofaro, ya, gofaro itu adalah ampunan, ya, ampunan. Jadi karena ilat Jawa, ya, ilat Jawa itu kalau suruh ngomong gofaro tidak bisa, akhirnya jadi gapura, ya. Maka barang siapa yang memasuki gapura itu dan melaksanakan sholat 5 waktu, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Jadi itu adalah pola-pola bentuk bagaimana ajaran tasawuf yang disematkan oleh Wali Songo di dalam proses dakwah Islam yang ada di tanah Jawa. Kalau begitu Wali Songo itu sangat halus ya Pak, menyentuh hati masyarakat untuk mengikuti ajaran untuk lebih mencintai Allah. Lalu kita sebagai orang awam rasanya itu pengen gitu, nggak cuma beribadah, melakukan sholat, takbiratul ihram dan melakukan rakaat-rakaat yang telah ditentukan, atau sekadar berzikir tapi kita tidak mengetahui makna sesungguhnya zikir itu apa. Akan tetapi kita ingin ada yang ingin mencapai seperti tingkatan wali seperti itu. Iya. Maka apa saja sih Pak tolak ukur yang harus dijadikan patokan orang awam supaya tingkat tasawuf kita bukan tingkat tasawuf ya, mungkin kita jauh dari kata tasawuf tersebut ya, kita masih di taraf yang biasa. Nah, tapi untuk mencapai tingkatan itu apa yang harus dilakukan? Ya, bagus sekali. Ya, artinya memang sentuhan-sentuhan dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo itu adalah sentuhan yang sangat halus sehingga dakwah itu dapat diterima secara baik oleh masyarakat Jawa, terutama adalah masyarakat yang awam terhadap pemahaman agama Islam. Nah, bagaimana pola-pola atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Wali Songo di dalam memahamkan ajaran tasawuf terhadap masyarakat yang masih awam itu adalah misalnya dalam bentuk, ya, ungkapan terima ing pantu, ya, terima ing pantu, bahwa misalnya terima ing pantu itu ya apa yang diberikan oleh Allah, ya, apa yang diberikan oleh Allah ketika itu kita syukuri apa adanya, kita tidak mengeluh, ya, tidak mengeluh
maka insya Allah itu akan menjadi keberkahan, ya, keberkahan di dalam kehidupan kita. Lah, banyak saat ini, apalagi di era saat ini itu kan banyak orang yang misalnya adalah sakit, ya, sakit itu ini diakibatkan, bahkan orang-orang awam itu kenapa banyak yang sakit itu karena apa? Tidak mau mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi penyakit yang diderita oleh masyarakat saat ini, ya, masyarakat saat ini itu bukan karena faktor misalnya kecelakaan atau apa itu tidak, tapi justru sebenarnya adalah faktor pikiran. Jadi faktor pikiran. Nah, maka ajaran Wali Songo ya nrimo ing pandu wong iki kudu semeleh, ya kan, semeleh, ya. Artinya sepele itu adalah ya ini ya nrimo apa anane. Kita serahkan kepada Allah, ya, kita serahkan kepada Allah. Namun bentuk penyerahan segala sesuatu kepada Allah itu sebenarnya bukan berarti manusia itu lantas tidak melakukan apa-apa, itu tidak. Namun di dalam ajaran agama Islam, bahkan ajaran yang dibawa oleh Wali Songo itu, ya, manusia itu juga harus di samping menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, manusia juga harus ikhtiar, harus berusaha. Insya Allah ketika manusia itu adalah hidupnya bisa semeleh, hidupnya bisa nerimo ing tandung, maka kehidupannya akan mencapai pada puncak, yaitu kenikmatan yang abadi. Seperti kalau dalam agama itu, ya, orang akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Maka setiap kali ketika kita selesai sholat, doa yang sangat mudah itu kan, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi manusia itu, ya, yang penting pengen kehidupan di dunia adalah baik, nanti di akhirat juga akan menjadi baik. Itu adalah pola yang pertama. Jadi hidup semeleh nerimo ing pantun, artinya mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, manusia itu misalnya diberikan amanah oleh Allah, ya, itu harus dijalankan secara ikhlas, ya, Maka makna ikhlas itu kalau menurut Al-Ghazali itu kan sangat mudah, mencontohkan itu sangat mudah sekali. Orang ikhlas itu, ya, seperti ketika kita setiap pagi misalnya mengeluarkan kotoran, itu adalah ikhlas, ya, ikhlas. Jadi hidup itu kalau ikhlas itu adalah enak. Opono sampean misalnya, ya, mengeluarkan kotoran, ya, birak digoleki, ya, dicari, itu tidak ada. Pasti itu adalah bentuk dari ikhlas. Nah, maka bahasa-bahasa, ungkapan-ungkapan yang mudah dipahami oleh masyarakat, terutama adalah masyarakat awam, masyarakat Jawa yang awam terhadap pengamalan dan juga pemahaman terhadap keagamaan pada waktu itu, adalah dikemas oleh Wali Songo dengan ungkapan-ungkapan yang mudah dipahami, ya, yang mudah dipahami. Contoh misalnya, ya, ada ungkapan misalnya yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara itu kan sangat bagus sekali. Misalnya, ya, ing ngarsa asung tulodo, ing madya mangun karso tuturi ada ya. Ini sangat bagus ketika itu kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Jadi pola-pola dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo itu kan sebenarnya menggunakan konsep itu, walaupun pada waktu itu memang Ki Hajar Dewantara belum ada, namun konsep yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Wali Songo, ya. Misalnya Ngarso Asung Tulodo itu memiliki makna, ya, bahwa ketika manusia itu adalah ditempatkan di depan, ya, menjadi seorang pemimpin, maka dia harus bisa memberikan contoh atau teladan yang baik, ya. Nah, terus misalnya ing madya mangun karso itu adalah ada makna filosofis yang sangat terkandung di situ. Misalnya ketika manusia itu ditempatkan di tengah, maka dia harus bisa menyeimbangkan, ya, artinya tidak mengadu domba, ya. Nah, saat ini kan banyak, ya kan,
Contoh misalnya dai-dai kita atau bahkan pimpinan kita ketika ditempatkan di depan tidak bisa memberikan suri teladan yang baik. Kadang dai kita ya ketika ada di tengah ada perbedaan justru malah mengadu ya, menghujat ya, bahkan malah justru saling menyalahkan. Ini tidak baik ya. Lah tutwuri handayani di situ. Ketika seseorang itu ditempatkan di belakang di situ, maka bisa memberikan motivasi, bisa memberikan dorongan ya, misalnya adalah terhadap masyarakat yang harus kita berikan dorongan yang terbaik. Maka insya Allah ketika konsep ini misalnya ya ing ngarsa asung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani ini bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita, terutama adalah dalam konsep dakwah saat ini ya, maka masyarakat awam pun akan betul-betul bisa menikmati ya kan jerih payah mulai dakwahnya Nabi Muhammad wali songo sampai pada dakwah kita. Maka yang muncul adalah betul-betul masyarakat menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang harmonis. Jadi itu Mbak. Jadi ada tahapan-tahapan pola-pola dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo itu ya. Jadi yang pertama tadi adalah apa? Jadi manusia itu ya menerima apa adanya. Jadi nerimo ing pantu ya. Mau itu semelek ya. Terusan apa harus dalam bentuk ikhlas ya, semelek ya, harus kita berikhtiar ya ketika kita ditempatkan apa mengikuti ajaran-ajaran yang tadi yang bisa betul-betul membawa kenikmatan, kenyamanan. Jadi dakwah itu kan ya yang baik. Namun saat ini kadang nilai-nilai ajaran dakwah ya, yang diajarkan oleh Wali Songo itu kan kadang tidak diterapkan oleh tidak diterapkan oleh dai-dai kita. Bahkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang misalnya adalah kedisiplinan, ya kan, kejujuran, itu sebenarnya kan ketika itu diterapkan ya. Contoh misalnya Allah memerintahkan manusia untuk beribadah. Contoh adalah sholat atau puasa. Itu kan sebenarnya adalah mengajarkan kepada manusia atau itu sebenarnya adalah cara Allah untuk merawat manusia. Jadi ketika Allah misalnya memerintahkan kita untuk sholat, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, itu sebenarnya kan cara Allah merawat manusia. Bengkelnya. Jadi bengkel Allah. Nah, contoh misalnya, ketika kita pengen mengajarkan tentang apa kejujuran, maka kita diperintahkan untuk berpuasa, ya berpuasa. Puasa itu kan misalnya Mbak, ya kan, berpuasa. Saya berpuasa Pak Agus, ya. Siapa bilang puasa itu kan yang tahu hanya Mbak Isa dan Allah saja. Jadi ini adalah kejujuran, ya. Ketika kita mengajarkan tentang kedisiplinan misalnya, kedisiplinan itu bisa dalam bentuk melakukan sholat misalnya tepat waktu dalam melakukan sholat di situ. Nah ini ajaran-ajaran ini sangat bagus. Namun justru kelemahannya justru nilai-nilai ajaran agama Islam yang disematkan atau yang dibawa oleh Wali Songo ini justru kadang tidak dilakukan oleh orang Jawa atau bahkan tidak dilakukan oleh orang yang beragama Islam, justru dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Contoh misalnya seperti apa yang diungkapkan oleh Muhammad Abduh itu kan sangat luar biasa. Ana yaduru Islam fil baris walakin ana la yaduru Islam fil Indonesia. Saya itu justru melihat agama Islam itu ada di Paris, ya kan? Tapi justru saya tidak pernah melihat agama Islam itu ada di Indonesia. Ini kan aneh. Padahal orang-orang Paris itu adalah notabene banyak adalah beragama non-muslim, ya. Sedangkan orang-orang Indonesia sendiri ini adalah kebanyakan adalah beragama muslim di situ. Ini menjadi sangat ironis. Nah, ternyata ketika ditanya kenapa Muhammad Abduh sampai bisa mengungkapkan hal yang semacam itu dikarenakan tingkat kedisiplinan yang dilakukan oleh orang-orang Paris itu sangat luar biasa. Tapi orang Indonesia ini sangat
sangat lemah sekali. Padahal ini juga sebenarnya adalah bentuk ajaran yang diajarkan oleh Wali Songo. Ada lagi misalnya ajaran Wali Songo yang terlupakan oleh orang-orang Islam misalnya, atau masyarakat Jawa itu sendiri misalnya. Kita itu kan sebenarnya diperintahkan untuk selalu mengenang sejarah, mengenang tanah air, ya, cinta tanah air. Itu adalah ajaran Wali Songo dalam bentuk tasawuf. Ya, jadi orang Jawa misalnya itu kan ada coba misalnya Mbak Isa di Mbak Isa aslinya mana? Kendal. Nah, Kendal, ya kan? Kendal kan bisa jadi juga Kendal yang desa. Pak aku juga orang desa, ya. Orang desa itu kadang di depan rumahnya itu kan selalu dikasih kendi itu ya. Jadi di depan rumahnya itu dikasih kendi, ya, kendi. Kendi itu adalah tempat air minum yang terbuat dari tanah itu, Mbak. Jadi kenapa kok di situ ada kendi di depan rumah? Itu ada makna filosofis yang diajarkan oleh Wali Songo sebenarnya. Itu sebenarnya juga ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Wali Songo terhadap masyarakat Jawa pada waktu itu. Contoh misalnya kendi itu kan ada airnya. Maka ketika ada orang lewat pulang dari kerja, dari sawah, ketika dia haus, ya, maka orang langsung bisa minum. Maka kita diperintahkan untuk bersedekah. Yang kedua, ya, ajaran itu kita diperintahkan untuk cinta terhadap tanah air, ya, cinta terhadap tanah air. Contoh, kendi itu kan terbuat dari tanah. Di dalamnya adalah ada air, ya kan? Maka kendi itu ada makna, ya, simbolis di situ. Ada makna pesan-pesan yang dilakukan oleh orang-orang Jawa, dan itu dilakukan oleh Wali Songo bahwa ya kendi itu dari tanah, di dalamnya ada air, ya, maka kita harus cinta terhadap tanah air. Jadi pola-pola dakwah, ya, atau sentuhan-sentuhan dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo ini di samping menggunakan hikayat itu, ya, melalui ajaran tasawuf itu, dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo juga menggunakan namanya sentuhan-sentuhan yang dalam bentuk simbol itu, ya, simbol. Jadi ini sehingga dakwah, kenapa dakwah Wali Songo itu bisa diterima secara baik oleh masyarakat Jawa itu karena memang Wali Songo itu tidak merusak tradisi, ya, tradisi atau budaya-budaya yang ada pada masyarakat setempat. Contoh, ya, Pak Agus contohkan lagi. Kenapa kok misalnya ada tahlilan, ya, ada tahlilan. Tahlilan ini kan sebenarnya ajaran yang dikemas oleh Wali Songo ketika masyarakat Jawa dulu, ya, masyarakat Jawa dulu itu ketika ada orang meninggal, ya, ada orang meninggal, itu kan yang dilakukan, itu kan lek-lekan, Mbak, ya, yang dilakukan lek-lekan. Nah, ketika lek-lekan selama 7 hari itu yang dilakukan adalah keplek, ya, main judi, ya, pakai remi atau bahkan juga ada yang pakai dadu. Maka tadi ajaran yang mau main, ya, tidak diperbolehkan kita untuk main, ya, main judi itu, ya. Jadi itu, nah, maka di situ, ya, agar lek-lekannya itu masih, ya, lek-leknya itu masih. Jadi lek-lekan itu kan ada makna yang terkandung, ya. Lek-lekan itu tujuannya adalah untuk menemani, ya, orang yang sedang keseripahan, ya, selama 7 hari. Mosok saiki tonggone mati, ya, tonggone mati atau tetangganya meninggal dunia, masa tetangga tidak ada yang nemeni, ya, ini kan, ya, ini menjadi persoalan aneh ini, ya, aneh. Maka lek-lekan itu kalau di dalam konsep antropologis atau bahkan sosiologis itu bisa menjadi sebagai sebuah kohesi sosial, ya, perekat sosial. Jadi perekat sosial. Jadi itu adalah budaya yang baik. Tujuannya adalah untuk menghibur, untuk menemani. Nah, agar lek-lekannya itu selama 7 hari itu masih, tapi kepleknya hilang, ya, kepleknya atau judinya atau dadunya itu hilang. Itu kan diubah oleh Wali Songo, yaitu daripada kowe do main dadu, ya, do keplek, ya, do keplek, maka lebih baik ngaji. Maka ada tahlil, ada baca, ya, Yasin. Itu sebenarnya adalah
tradisi lek-lekannya masih ada, namun sesuatu yang tidak baik, artinya sesuatu yang dilarang oleh agama, misalnya berjudi, ya kan, atau bahkan juga diselingi oleh minuman pada waktu itu, maka dihilangkan oleh Wali Songo, ya, dihilangkan oleh Wali Songo, diganti dengan ngaji tahlilan. Nah ini adalah kemasan-kemasan dakwah atau sentuhan-sentuhan dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo itu adalah dengan pola-pola semacam itu. Jadi itu. Jadi yang Bapak contohin tadi itu kan yang sangat populer di masyarakat itu ngitung dino ya Pak? Iya. Biasanya disebut begitu. Akan tetapi kadang tuh orang mikirnya begini, ngitung dino itu untuk menjaga si arwah yang telah meninggal ini yang masih berkeliling di sekitar rumah gitu ya Pak? Iya. Nah itu tuh sebenarnya makna yang tabu atau memang filosofi dari Wali Songo itu seperti itu Pak? Iya, itu sebenarnya adalah pemahaman yang tabu. Jadi pemahaman yang salah di situ. Sebenarnya adalah tujuan kita ya ketika kita lelehan membersama itu adalah menghibur dan juga mendoakan. Jadi mendoakan agar hubungan ya karena memang masyarakat Jawa itu kan sukanya ya misalnya adalah masyarakat Jawa itu kan artinya ringan tangan itu adalah suka membantu ya, suka membantu. Yang kedua ya suka membantu itu bisa dalam bentuk misalnya adalah menghibur tadi ya, bisa dalam bentuk misalnya adalah gotong royong ketika bangun rumah. Nah tapi saat ini sayangnya ya pola-pola ajaran Wali Songo ya atau yang dikemas dalam bentuk simbol, yang dikemas dalam bentuk dakwah bilisan atau dalam bentuk hikayat tadi ini saat ini gini terutama adalah pada generasi muda itu sudah tidak mau mempelajari, mau memahami secara baik ya. Nah, padahal itu adalah sangat baik. Maka saya berpesan terutama adalah pada generasi muda dan juga pada masyarakat perkotaan yang katanya adalah kaum intelek ya. Nah, ini seharusnya mulai belajar, artinya belajar kembali untuk memahami dakwah atau pola-pola dakwah yang diajarkan oleh Wali Songo. Maka kalau dalam pemahaman saya kita sebagai manusia itu harus tetap uri-uri budaya Jawa itu. Nah kalau itu diuri-uri secara baik ya kita pelajari secara baik, insya Allah ajaran-ajaran Jawa yang dikemas dalam bentuk dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo ini akan betul-betul menjadi ajaran yang rahmatan lil alamin. Jadi itu enggak. Kalau begitu berarti cukup memahami konsepan yang telah diberikan oleh Wali Songo ya Pak, tanpa kita harus muluk-muluk untuk mencapai tingkatan tasawuf itu. Yang paling dasar adalah berarti kita harus benar-benar menata diri ketika ingin beribadah kepada Allah dan melakukan amalan-amalan yang baik yang telah dicontohkan, karena diturunkannya wali itu kan untuk memberi contoh kepada kita ya Pak. Lalu begini Pak, ketika manusia orang awam seperti saya lah atau yang lainnya gitu, nah menganggap wali ini siapa sih, kok ajarannya begitu banyak diteladani oleh manusia banyak begitu, siapa yang menyebut mereka itu wali, kenapa disebut wali begitu, apakah orang seperti kita yang biasa melakukan ibadah begitu tidak pantas dipanggil wali? Iya. Jadi wali itu sebenarnya adalah sebagai orang yang mewakili ya, mewakili. Jadi mewakili itu adalah wali. Jadi maka kalau Wali Songo itu ya orang yang mewakili dakwah, orang yang sebagai khalifah fil ardh. Jadi orang yang mewakili. Jadi itu. Nah, penyebutan terhadap wali, penyebutan terhadap ustaz, penyebutan terhadap kiai ini adalah
sebutan-sebutan yang memang tidak bisa dipaksakan, Mbak Nisa. Jadi tidak bisa dipaksakan. Contoh misalnya, saya pengen diundang kiai, ya itu tidak bisa, ya tidak bisa. Maka wali ya terusan kiai atau ustadz itu adalah sebuah gelar, sebuah sematan yang memang itu disematkan oleh masyarakat secara langsung kepada personil orang-orang itu sendiri. Jadi tidak ada pasangan. Tapi ketika gelar misalnya esos itu kan memang sebuah sematan yang memang kita raih secara pribadi. Tapi ketika sebutan kiai wali itu adalah sematan yang memang disematkan kepada salah satu atau seseorang yang memiliki pemahaman keilmuan atau cakrawala keilmuan yang sangat luas, keilmuan keagamaan yang sangat luas, sehingga masyarakat itu menyebut dia adalah sebagai seorang wali atau sebagai seorang kiai atau sebagai seorang ustadz. Jadi orang yang betul-betul memahami keilmuan agama yang secara baik, orang yang memiliki tentang karomah-karomah yang sangat baik. Jadi itu ya. Oke, teman-teman, seru sekali ya membahas tentang Wali Songo, mengulas lebih dalam tentang Wali Songo. Kenapa para beliau itu memberikan ajaran kepada kita di tanah Jawa khususnya ya. Maka saya pribadi sebagai orang Jawa merasa istimewa lah punya sesepuh seperti para wali tersebut ya. Jadi kita sebagai generasi milenial janganlah melupakan jasa-jasa yang pernah dicetuskan oleh para wali. Kalau bisa nanti teman-teman setelah menonton siaran ini, mari kita berziarah ke makam para wali untuk mendoakan, karena kita itu sudah diberikan contoh yang baik, ajaran yang baik yang telah dimurnikan dari yang tadinya tercampur dengan kegiatan-kegiatan atau perilaku manusia yang masih primitif lah ya, masih jahiliyah. Kemudian datanglah wali-wali itu untuk memurnikan ajaran tersebut, yang sehingga kita bisa sampai di masa seperti sekarang aman dan masih dalam lindungan ajaran-ajaran Islam yang baik, karena yang membawa adalah para wali kita. Oke, sebelum saya tutup acara ini, boleh nggak Pak kalau kita berdua nyanyi Pak tembang Lir Ilir Pak? Oh iya. Ya. 1, 2, 3. Ya. Lir ilir tanure wong sumilir, tak ijo royo tak semua temanten anyar, tak semua temanten anyar. Bocah angon panek no bimbing panek no kanggo masuk dodot iro, kanggo masuk dodot iro. Oke, terima kasih Bapak atas tembangannya dan semua suguhan tentang Wali Songo ini sangat menyentuh hati saya, terutama ya Pak, karena sudah mengetahui seluk-beluk Wali Songo ya. Jadi sebelum saya tutup, setidaknya kita itu memetik ya pesan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agus. Yang saya perhatikan itu tentang ikhlas, makna ikhlasnya. Jadi seperti orang biasa ketika kita tidur, kemudian kita bangun. Orang yang normal itu ketika bangun, dia berpikir, saya bangun akan melakukan aktivitas seperti biasa, entah itu bekerja, sekolah, atau mengajar. Lalu kalau orang yang berakal dan beriman, maka tentu ia akan menyebut bangun tidur itu adalah rasa syukur yang telah diberikan oleh Allah, karena kita masih diberikan kehidupan yang panjang. Nah, tentu itu ketika kita ingin mencapai kecintaan yang lebih dalam kepada Allah, sangat sederhana yang telah diajarkan oleh Wali Songo ya. Seperti ungkapan, orang yang mencintaimu itu orang yang memberimu, bukan orang yang mencintaimu itu orang yang
mengharapkan pemberian darimu. Mungkin itu sekian dari saya. Pamit undur diri, saya dan Bapak Agus Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi